Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmela Sari dengan NIM 20129298 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen pengantar kewirausahaan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan public speaking tentang strategi kewirausahaan. Dalam strategi kewirausahaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan usaha. Mulai dari perencanaan, seperti misi usaha, usulan operasional, rincian strategi, dan peluang-peluang yang diraih oleh market-market. Fungsi dari perencanaan tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen yang berupa ringkasan eksekutif, yaitu ringkasan yang berisi maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, dan cara menggunakan dana, serta cara pembayaran kembali dari pinjaman. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan, menggunakan, dan mengendalikan sumber dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Selanjutnya, ada 3 aspek yang harus dipahami dalam konsep manajemen keuangan. Yang pertama, sumber dana atau keuangan lembaga. Yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu dana internal, yaitu dana yang berasal dari lembaga, perusahaan, dan pemilik usaha. Dana cadangan atau dana laba, bersifat ditahan untuk kondisi-kondisi tertentu. Dana eksternal yaitu dana yang berasal dari pemilik atau penyertaan, pinjaman atau debitor, dan dana dari bantuan program pemerintah pusat atau daerah. Selanjutnya, dana ventura adalah dana yang berasal dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang kecil. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana terdiri dari biaya awal atau biaya permulaan. Yang harus ada dalam konsep ini yaitu rancangan keuangan dan analisa peluang pokok atau BEP. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dana. Bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan, lalu didistribusikan dan dipasarkan sesuai marketnya. Maka, kegiatan pemasaran tersebut menjadi bagian yang harus dikontrol. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memulai usaha. Yang pertama, pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan, lalu didistribusikan dan dipasarkan sesuai marketnya melalui kegiatan pemasaran, sehingga menjadi usaha yang berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan. Pemasaran juga merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal, yaitu kebutuhan dan keinginan dari konsumen atau customer, menghasilkan barang dan jasa atau produk, menentukan harga atau price, mendistribusikan barang dan jasa atau flash, promosi atau promotion. Yang kedua, strategi pemasaran terdiri dari perencanaan pemasaran yang harus diperhatikan yaitu penentuan kebutuhan atau riset pasar, memilih pasar atau sasaran khusus disebut dengan segmentasi pasar, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Yang kedua, marketing mix. Dan yang ketiga, kiat pemasaran atau usaha baru. Secara konsep, bauran marketing mix terdiri dari yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, menentukan harga. Yang keempat, bagaimana pendistribusian barang atau jasa. Yang kelima, promosi. Sedangkan kiat pemasaran terdiri dari yang pertama, peluang pasar. Yang kedua, tempat yang tepat. Yang ketiga, banyak barang yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan target yang akan dicapai.
Adapun teknik-teknik pengembangan usaha yaitu yang pertama, perluasan skala ekonomi, dan yang kedua, perluasan cakupan usaha. Yang terakhir, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam strategi kewirausahaan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuasaan perusahaan yang menjamin. Yang kedua, strategi kewirausahaan terkait market leader, yaitu strategi bagi pemimpin pasar dan strategi bagi bukan pemimpin pasar, seperti perusahaan yang memiliki posisi kuat. Yang ketiga, mampu menjaga dan memelihara semangat kewirausahaan yang bertujuan untuk mendorong perilaku kreatif. Yang keempat, menciptakan iklim yang mendorong munculnya ide-ide kreatif, inovatif, dan positif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang strategi kewirausahaan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.